Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua gedung situs sejarah di Merauke dibobol maling. Lebih dari setahun, pilot Susi Air belum dibebaskan, organisasi Papua Merdeka harus diberantas. 3 bulan sekolah di Merauke diblokade pemilik hak ulayat tanah. Dua bangunan situs sejarah yang terletak di Jalan Sabang Merauke, Papua Selatan, yakni rumah residen dan bangunan kantor pos tahun 1920 di sekitar Pelabuhan Yosudarso, Porak-Poranda. Warga sekitar membongkar bangunan sejarah ini dan menjarah kayu penopang sehingga tidak tersisa lagi. Dua bangunan situs sejarah ini memang berbentuk panggung dan semua bahan bangunan terbuat dari kayu berkualitas tinggi atau kayu besi. Tidak heran kayu ini menjadi incaran warga karena harganya tinggi di pasaran. Kepala Distrik Merauke Arnold Rudolf mengatakan ia sudah membuat laporan ke polisi untuk memproses secara hukum aksi penjarahan ini karena kedua bangunan bernilai sejarah yang tinggi. Dari RT 19, dari RT sebelah, dari masyarakat Asmat, mereka melakukan pembongkaran, pengerusakan, ya bahasa ininya pencurian lah terhadap situs bersejarah untuk rumah residen dan kantor pos lama. Ini menurut informasi warga di sekitar sudah dilakukan kurang lebih selama 3 hari ini. Mereka mengambil atau mencuri bahan bangunan atau papan maupun balok yang ada. Mereka pelan-pelan membongkar, tapi secara masif itu 3 hari terakhir. Kami juga baru dapat informasi sehingga kami turun ke lapangan, kemudian berkoordinasi dengan Kapolsek KP3 Laut yang ada di daerah pelabuhan, kemudian dengan Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab, dan juga Lurah dan RT serta RW. Kami tadi sudah menegur masyarakat dan rencana kami akan berkumpul bersama warga yang melakukan aksi ini sehingga kami sosialisasikan dan menegur langsung. Namun sementara untuk pengamanan kami setelah melakukan laporan polisi ke pihak Polres sehingga ini bisa menjadi catatan bahwa memang terjadi pencurian sekaligus pengerusakan terhadap aset situs bersejarah. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke saat ini tengah menelusuri kayu bangunan bersejarah yang dijarah warga. Kapolsek meminta kedua bangunan bersejarah tersebut dijaga petugas. Fasilitas sampaikan untuk segera laporan ditindaklanjuti, laporan ke Polres dan segera ditindaklanjuti. Dan saran kami ya jangan hanya buat laporan, langsung ada perbaikan supaya kelihatan memang tempat ini masih berguna. Katanya ini kan situs bersejarah ya. Iya. Sejarah, jadi ya selama ini memang kami sering lihat, tapi selalu lihat, kami selalu usir. Kami sampaikan bahwa ini barang milik pemerintah dan masih digunakan. Cuma namanya masyarakat kita nggak tahu. Kadang mereka ngambilnya kapan. Ketika kami lihat ada laporan, kami datang. Warga yang melihat pencurian diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kami hanya ingin Papua merdeka. Semua negara tidak bisa perhatikan orang Papua. Hingga saat ini pilot Susi Air belum dibebaskan oleh OPM. Polisi dan tentara terus berusaha agar pilot dibebaskan dengan cara negosiasi. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mendukung Polda Papua dan Satgas Damai Kartens menegakkan hukum terhadap organisasi Papua Merdeka. Pangdam mengatakan organisasi Papua Merdeka harus dibasmi karena melakukan aksi penembakan dan bahkan mereka menyandera warga asing. Kita melihat bahwa pendekatan penegakan hukum itu adalah salah satu pendekatan yang efektif di Papua. Dan
kita harus mendukung Polri yang sejauh ini kita melihat penegakan hukum berjalan dengan baik. Dengan penegakan hukum yang berjalan baik inilah kehidupan semakin teratur, masyarakat semakin mengerti hukum, dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan situasi di Papua aman. Dan hari ini 1 Juli yang biasanya peringatan Hari OPM itu diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tetapi pada saat ini sampai sore ini tidak ada penonjolan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum sudah semakin baik. Tentunya ini tidak terlepas dari kinerja Polri yang bersama-sama kami TNI mendukung penegakan hukum. Sudah 1 tahun lebih, pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, berada di hutan Kabupaten Duga karena ditawan Egyanus Kogoya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 6 pemuda yang memperkosa seorang gadis tunawicara diringkus polisi. Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Mimika. Dari keterangan pelaku, mereka memperkosa korban di samping gedung perpustakaan lama Kabupaten Mimika pada sore hari 5 Mei lalu. Korban saat itu hendak ke pasar malam, ia sempat pamit ke ibu kandungnya. Namun naas, ke-6 pemuda tega memperkosanya dan meninggalkannya begitu saja di depan gedung MNM Yaware. Sekitar pukul 18, korban minta izin kepada pelapor untuk keluar jalan ke pasar malam, di mana kondisi korban memang merupakan tunarungu dan tunawicara. Ya. Dan pada saat korban meminta izin menggunakan bahasa isyarat kepada pelapor untuk keluar. Kemudian sekitar pukul 24, ya pelapor selanjutnya melihat korban diantar pulang oleh anggota polisi. Dan anggota polisi tersebut, yang anggota Polres tentunya mengatakan bahwa korban ditemukan di depan gedung MNM. Setelah itu korban memberitahukan kepada pelapor bahwa telah diperkosa oleh PTK. Kemudian selanjutnya pelapor itu membuat laporan ke Polres Pelayanan Timika. Dari keterangan yang sudah kita minta itu, berdasarkan hasil keterangan dari korban sendiri bahwa korban diperkosa kurang lebih 6 orang, ya. Untuk para pelaku sudah kita amankan semuanya. 4 diantaranya adalah masih anak sekolah, ya, dan 2 adalah dewasa dan statusnya tidak bekerja. Orang tua korban langsung melaporkan kasus ini ke Polres Mimika dan langsung memburu dan menangkap para pelaku. Saat ini ke-6 pemuda tersebut berada di sel tahanan Mapolres Mimika. Mereka diancam hukuman 12 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tiga bulan murid sekolah dasar negeri 2 Wasur di Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan tidak bisa bersekolah. Pasalnya pemilik tanah memalang sekolah mereka karena persoalan sengketa tanah. 200 siswa terpaksa belajar di rumah-rumah warga di sekitar sekolah dasar lain hingga persoalan ganti rugi tanah ini selesai. Dan saat ujian mereka sementara menumpang di sekolah dasar Mopah Baru. Beruntung saat ini sedang libur panjang sehingga praktis tidak ada kegiatan belajar mengajar. Masalahnya, ketika tahun ajaran baru tiba, guru dan siswa bakal terlantar jika pemilik tanah tetap memalang sekolah mereka. Orang tua siswa berharap pemerintah segera turun tangan agar anak-anak mereka bisa bersekolah lagi. 2 bulan lebih itu. 2 bulan lebih ya. Bapak punya anak di situ yang bersekolah Pak ya? Kemarin ada. Kelas berapa Pak? Kelas 6. Kebetulan lulusan ini kemarin. Terus kemarin waktu ujiannya itu di mana Pak? Ujiannya numpang di SDJPK Mopa. Nah Bapak kan bagian dari warga Wasur ini kan, Ya, tentu berdekatan dengan. Baik. Lalu kira-kira apa harapan Bapak dengan pemalangan ini? Ini kan sepertinya macam tidak ada penyelesaian gitu. Ya kalau untuk harapan dari kita sebagai orang tua wali, orang tua siswa, kita berharap hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini kan urusan seperti ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah, instansi terkait. Seperti itu. Kalau dari orang tua wali, kita sendiri seperti saya sendiri berharap ada campur tangan dari pemerintah. Jadi sejauh ini proses belajar mengajar di sekolah itu tidak ada ya? Ada numpang-numpang di rumah-rumah masyarakat. Masyarakat ya, Iya. tapi tidak maksimal ya. Yo,
jelas tidak maksimal. Sementara untuk persoalan administrasi sekolah, guru untuk sementara mengerjakannya di rumah. Sejak kapan di Palang itu sekolah SD Wasur 2 itu? Dari sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran ya. Lebih sudah 2 sampai 3 bulan. 3 bulan ini. Nah, jadi selama ini seperti macam jelang ujian, kemudian anak-anak proses belajar itu di mana dilaksanakan itu? Kalau yang kemarin kami melaksanakan ujian untuk kelas 6 itu kami menumpang di SD YPK Mopalama. Sementara kalau ujian kelas 1 sampai dengan kelas 5 kami guru-guru mengambil tindakan kami menumpang di rumah masyarakat, ada yang menumpang di tempat mengaji. Kemudian kalau saya sendiri kemarin menumpang di gereja. Sekolah Dasar Negeri 1 Wasur sejak lama terseret konflik tanah. Pemilik lahan menuntut ganti rugi yang hingga kini kabarnya belum mereka terima. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecewa dan gembira terpancar dari wajah orang tua siswa ketika membaca pengumuman penerimaan siswa baru di SMA Negeri 2 Merauke. Sejak pukul 6 pagi orang tua sudah berkumpul di sekolah ini dan berharap anak mereka diterima di salah satu sekolah favorit di Merauke. Namun banyak orang tua yang kecewa dan sedih ketika mengetahui anak mereka gagal dan harus mencari sekolah lain atau sekolah swasta. Pemandangan seperti ini hampir setiap tahun, padahal dengan sistem penerimaan peserta didik baru tidak ada lagi sekolah favorit. Lulus kah, Pak? Tidak. Namanya siapa nanya, Pak? Alpiansa. Alpiansa. Memang tinggal di mana? Lampu 1. Berarti satu zonasi nih, Pak ya. Kalau nilainya bagaimana? Cukup memang? Ya, Lumayan. lumayan. Oh, jadi Bapak kecewa ini, Pak ya? Iya. Kecewa. Nah, apa langkahnya Bapak selanjutnya ini? Aduh, sudah tahu. Mau lobby? Baru tidak tahu anak-anak masuk sekolah di mana lagi. Oh gitu, mau jadi sini saja ya? Siapa, Pak? Hah? Siti Lutfia. Siapa? Siti Lutfia. Ya. Tembus tidak? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa tidak tembus? Zona. Oh, zona. Bapak tinggal di mana? Antara 2, tidak ada zonanya dia. Oh gitu. Tapi kecewa, Pak ya? Ya, jelas. Oh, gitu. Selain anggapan sekolah favorit, sebagian orang tua juga kecewa karena penerimaan siswa baru di SMA Negeri 2 Merauke menggunakan sistem zonasi. Ironisnya, banyak orang tua yang rumahnya hanya 1 kilometer dari sekolah, namun anaknya tidak diterima. SMA Negeri 2 Merauke untuk tahun ajaran baru ini menerima sebanyak 9 ruang belajar bagi siswa baru atau sekitar 360 siswa baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Membawa uang pendaftar, bukan uang pendaftar, uang seragam ya. Harga sebagian bahan pangan di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan saat ini turun. Salah satu yang ditunggu-tunggu warga adalah bawang. Bawang bombay misalnya sejak minggu lalu harga bawang jenis ini turun drastis dari Rp120.000 per kilogram menjadi sekitar Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, stok bawang saat ini cukup banyak karena pasokan dari Surabaya dan Makassar baru saja tiba di Merauke. Bombay sekarang berapa per kilo, Pak? Sekarang 50. 50? Iya. Jadi dari harga berapa itu? Dari harga 100, 120. Sudah sejak kapan turunnya? Sudah ada semingguan. Seminggu lalu ya. Kenapa bisa turun itu? Sudah banyak gitu. Sudah banyak lagi yang masuk. Sekarang 50. 50. Tadinya berapa itu? Dari harga 60. 60 ya. Kalau yang bawang putih sekarang, Pak? Masih 55. 55. Tadinya berapa di harganya? Tadinya 60. 60 juga ya. Kenapa bisa sampai turun seperti itu, Pak? Karena lagi banyak barang yang masuk. Oh, dari mana memang dalamnya nih? Dari Surabaya. Dari Surabaya saja? Iya. Kalau untuk lokal Merauke tidak ada bawangnya? Tidak ada. Harga bawang merah dan bawang putih selalu fluktuatif atau berubah karena komoditas ini didatangkan dari luar Merauke, seperti dari Surabaya dan Makassar dengan menggunakan kapal laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Provinsi Papua tengah melaksanakan tahapan pilkada serentak yang akan berlangsung November mendatang. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua, Stef Dumbon, KPU tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih
sejak tanggal 24 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Untuk pendaftaran calon perseorangan mulai berlangsung dari tanggal 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 dan saat ini sedang dalam tahap proses verifikasi administrasi. Pilih pemilu itu kan 727.835 Papua. Nah, itu data pemilu, tetapi kan itu ada DPTB, ada DPK dan lain-lain kan. Jadi khusus untuk pilkada ini ada pemutahiran data pemilih dan itu kita sudah mulai lakukan sejak tanggal 24 Juni kemarin. Dan itu lain ini kemarin ini kan kita ada buka pendaftaran untuk pasangan calon perorangan. Jadi itu prosesnya sedang berjalan, kita verifikasi administrasi dan lain-lain. Lalu nanti sampai dengan batas waktu bulan Agustus itu pasangan yang diusul oleh partai politik. Jadi sekarang calon-calon ini bakal calon baik bupati wali kota maupun gubernur. Sekarang mereka lagi kejar-kejaran untuk cari partai politik. Pendaftaran itu nanti akan pendaftaran pasangan yang diusung parpol itu nanti tanggal 27 sampai 29 Agustus. Setelah itu, KPU akan menjadwal pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati, bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, tanggal pendaftaran akan dibuka selama 2 hari sejak 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo terhitung tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan pengunduran diri sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan. Sesuai aturan, jika penjabat gubernur yang mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pilkada nanti harus mengundurkan diri. Menurut Savanpo, surat pengajuan pengunduran diri sudah dikirim ke Mendagri dan saat ini sedang menunggu balasan dari Mendagri. Baik gubernur, bupati maupun wali kota dalam pilkada serentak nasional 2024 harus mengundurkan diri paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran di KPU. Nah, pendaftaran di KPU itu dalam tahapan dan jadwal yang dirilis oleh KPU RI akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Berarti 40 hari sebelum tanggal 27 adalah tanggal 17 Juli 2024. Walaupun demikian, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024, kami telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengundurkan diri sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan untuk selanjutnya ikut mencalonkan diri sebagai calon Gubernur definitif Provinsi Papua Selatan pada Pilkada Serentak Nasional 2024. Dalam peraturan setidaknya selama 40 hari masa pendaftaran ke KPU sebagai bakal calon gubernur, wali kota dan bupati sudah harus mundur dari jabatan yang diemban. Savanpo mengatakan sebelum ada surat keputusan dari Kemendagri, ia masih memegang kendali pemerintah Papua Selatan. Sebaliknya, jika ada surat penetapan, maka secara otomatis penjabat gubernur beralih ke penjabat gubernur yang baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Wanyambi.